Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik saat sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan amal soleh, kebaikan-kebaikan, untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu tatkala kita mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini, kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup dalam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diampuninya dosa dan kesalahan kita dapat mengisi kehidupan ke depan menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini marilah kita sama-sama untuk dapat mengkaji tentang terjadinya hari kiamat. Tetapi sebelum kajian ini dimulai, marilah terlebih dahulu kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin pada saat sekarang ini yang ada dalam keadaan sakit, ada yang mungkin mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ada pula anak keturunan kita yang sedang mengalami musibah, bencana, ujian yang diberikan oleh Allah. Semoga segala macam bentuk ujian, cobaan, serta usaha-usaha di dalam mengisi perjalanan hidup kita, Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Yang sakit Allah sembuhkan, yang mendapatkan kesulitan Allah menggantinya dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Yang menuntut ilmu Allah berikan kecerdasan untuk memahami ilmu yang dituntutnya sehingga dapat menyelamatkan untuk kelangsungan hidupnya, yang dapat mengantarkan untuk kebahagiaan hidupnya di dunia menuju kebahagiaan di akhirat kelak, sehingga tatkala mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, dalam kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita sangatlah singkat kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pada kali ini marilah kita sama-sama untuk dapat menghayati bagaimana tatkala kehidupan di dunia ini berakhir, di mana hari kiamat adalah merupakan bagian dari rukun iman yang harus dipercaya sepenuhnya oleh umat Islam, walaupun tidak seorang pun yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi, termasuk Nabi Muhammad SAW dan makhluk Allah yang lainnya. Dalam sebuah ayat dijelaskan, Yas'alunaka 'anis sa'ati qul ilmuha inda rabbih
yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Katakanlah, ilmu pengetahuan tentang kiamat hanya Tuhanku yang tahu. Pada hari kiamat manusia akan mengalami bencana yang sangat mengerikan, dan tidak ada yang selamat dari bencana itu kecuali orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan iman dan amal soleh, di mana pada akhirnya manusia digiring ke tempat yang tetap, yaitu ke surga atau ke neraka. Pada hari kiamat Allah mengembalikan dan membangkitkan hamba-hambanya, lalu membawa mereka ke hadapannya untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan ketika masih hidup di dunia yang fana ini. Perlu diketahui bahwa percaya pada hari kiamat itu menyebabkan kita hidup di dunia ini mempunyai satu tujuan mulia serta cita-cita yang tinggi. Di sana ada suatu tujuan yang hendak kita capai dengan sekuat tenaga yang ada pada diri kita. Tujuan itu yang terutama sekali telah mengerjakan kebajikan-kebajikan, meninggalkan berbagai macam kemungkaran dan segala bentuk kemaksiatan, menghiasi diri dan jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji, serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela. Segala apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran berkenaan mengenai tentang penghabisan alam semesta ini adalah mutlak benar adanya, dan tidak ada yang mengerti kapan terjadinya. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-34. Para sahabat di zaman Nabi SAW mereka ingin sekali mengetahui tentang hari kiamat itu. Mereka bertanya kepada beliau, namun Allah memberi peringatan kepada beliau agar dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berhak mengetahui saat datangnya hari kiamat itu. Tentang hari kiamat, Imam Al-Alusi pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakannya urusan datangnya hari kiamat itu karena adanya hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu dapat menyebabkan seseorang itu lebih meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan akan menghindari segala bentuk kemaksiatan, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan ajal seseorang akan tiba-tiba. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Menurut keterangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwa pada hari kiamat akan melewati beberapa fase. Di antaranya yang pertama yaitu fase kehancuran total alam semesta ini. Bintang-bintang di langit berguguran dan hancur berantakan. Bumi pun hancur digoncangkan oleh ledakan-ledakan hebat dan isinya berhamburan keluar bagikan debu yang berterbangan. Begitupun air laut mendidih dan meluap-luap, sedangkan manusia pada waktu itu terombang-ambing bagaikan orang mabuk. Dengan demikian
musnahlah segenap alam semesta ini, baik yang bernyawa ataupun tidak. Fase yang kedua yaitu kebangkitan, di mana segenap manusia yang pernah dilahirkan di dunia ini, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dibangkitkan atau dihidupkan kembali dari kematian mereka. Mereka semuanya dihimpun, dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Fase yang ketiga yaitu hisab atau perhitungan, dan mizan yaitu timbangan. Segala amal perbuatan manusia selama hidupnya di alam dunia ini akan ditimbang dan dihitung kepada seluruh manusia. Akan diperlihatkan segala amal dan catatan perbuatan mereka. Semua rahasia terbuka. Betapapun kecilnya amal perbuatan yang diperbuat oleh seseorang, niscaya pada saat itu disadarinya kembali. Semua amal perbuatan dihitung, ditimbang dengan adil. Tak seorang pun yang mengalami perlakuan tidak adil atau merasa dirugikan dalam timbangan dan perhitungan itu. Baik dinilai baik dan buruk dinilai buruk pula. Fase yang keempat yaitu fase jaza atau pembalasan, yaitu manusia akan dibalas dengan amalnya, baik surga atau neraka. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan keburukan dibalas dengan keburukan. Siapa yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, niscaya ia akan masuk surga. Namun tingkatan di sana berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Dan siapa yang lebih banyak kejahatannya dari kebaikannya, niscaya ia akan masuk ke dalam neraka. Begitulah keadaan yang bakal diketahui oleh manusia pada hari kiamat nanti. Fase yang keempat ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dengan jelas, dan hendaklah kita lebih dalam lagi mentadaburi ayat-ayat Allah, terutama yang berkaitan dengan hari kiamat. Hendaknya apa yang telah disampaikan yang berhubungan dengan hari kiamat tersebut bisa dijadikan pelajaran agar kita mengimaninya seyakin-yakinnya dan mempersiapkan diri kita dengan tekun beramal soleh di dunia ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Dari peringatan Allah yang digambarkan di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya terjadinya tentang hari kiamat, yaitu hanya Allah yang mengetahui. Dan terjadinya hari kiamat itu digambarkan oleh Allah lebih cepat dari sekejap mata. Untuk hal inilah perlu kiranya kita selalu mewaspadai tentang terjadinya hari kiamat besar, agar kita kalau mengingat akan terjadinya kiamat besar, maka kita di dalam kehidupan di alam dunia ini selalu berhati-hati untuk menjadi insan yang bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita tatkala terjadinya hari kiamat besar. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, Allah mengampuni dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mohonlah ampunan setiap saat dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala-galanya, sehingga kita kalau selalu ingat kepada Allah yang menghidupkan kita
yang memberi segala-galanya tentang kehidupan kita di alam dunia ini. Tatkala kita dipanggil oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di sisa kehidupan kita di alam dunia ini, dan diselamatkan pula oleh Allah tatkala hari kiamat besar terjadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.